kalau misalnya nih sanksi hukumnya apabila terbukti ya dia melakukan itu, potong anunya sampai buntung. Oke, selain itu kita apa lagi? Culik lagi nih ya. Ini kayaknya sengaja pertanyaannya itu yang menimbulkan kegegeran. Ya Inomoto, karena kan Kak Jikra ini kan membahas semua isu dan dia bisa mengkritik apa aja. Kita tanya nih satu tes, karena lagi heboh-hebohnya juga di masyarakat Aceh yang kita nggak bisa tinggalin soal isu ini. Ini Kak, isu yang lagi hangat-hangatnya yang diabaikan oleh banyak stakeholder ataupun pemerintah juga ya, mengabaikan hal ini tentang isu kekerasan seksual. Nah, ini kayak mana nih Kak? Ini perempuan ini dalam keadaan terancam. Sebenarnya sangat disayangkan kalau ditanya kayak mana ya. Mungkin karena selama ini belum ada kejelasan hukum yang memang yang membuat pelaku itu jera. Itu persoalannya. Kalau secara hukum mungkin ada tindakan-tindakan yang dilakukan dan kakak pribadi nggak bisa menjawab itu. Itu bagus kita sama orang hukum. Tapi yang selama ini kita lihat tidak ada satu tindakan khusus yang membuat orang yang melakukan itu jera. Makanya itu kan terus berulang. Ya. Kalau kita lihat di luar deh punya landasan hukum yang kuat ya. Tapi kekerasan terhadap kayak ya predator seksual, kekerasan seksual terhadap anak, misal terhadap perempuan, mereka punya hukum yang kuat yang jelas, tapi tetap terjadi. Iya kan, bayangkan kita tidak punya ketetapan misalnya hukum yang kuat yang membela itu, yang membuat pelaku jera ya tetap bebas berkeliaran, dan sangat disayangkan gitu. Harusnya gimana nih Kak yang buat efek jera tuh untuk pelaku ini? Karena gini kan Kak, ada sebagian putusan hakim ya itu membebaskan loh tersangkanya. Kadang-kadang nggak jelas banget ya kalau kita mikir-mikir gitu, padahal korban udah sangat trauma gitu. Jadi maksudnya banyak yang putusan-putusan yang buat kita geram loh Kak sebagai ibu rumah tangga. Itu gimana nih? Ya tuh sebagai seorang ibu ya geram ya, siapa yang nggak geram? Anak sudah dikayak gituin ya ujung-ujungnya damai mungkin ya. Yang kadang-kadang kita nggak tahu juga secara proses hukum tuh apakah karena ada kong kali kong misalnya, atau memang karena memang kedua belah pihak setuju untuk berdamai, kita kan nggak tahu. Tapi kan sangat disayangkan karena tidak ada ya memang sanksi moral yang jelas yang kuat sehingga orang akan tetap berbuat. Ya, sebenarnya simple sih kalau tanya sama kayaknya logika ya, cuman nggak mau kasar ya. Coba kalau misalnya nih sanksi hukumnya apabila terbukti ya dia melakukan itu, potong anunya sampai buntung. Kan cukup fair ya, memang itu tidak akan menjamin orang tidak akan berbuat lagi, tapi setidaknya jelas dia sudah memakan korban, jangan sampai dia memakan korban lainnya. Oke, mungkin sanksinya ada keputusan mungkin yang buat dia di penjara, tapi kan tidak menjamin setelah keluar penjara dia akan jera, enggak dong gitu. Tapi itu yang terjadi ya Kak di Aceh itu banyak banget loh anak-anak. Kalau kakak sih yakinnya itu dari dulu. Cuman mungkin sekarang karena sosial media, habis itu keterbukaan informasi sudah semakin jelas. Jadi kan case-nya tuh semakin muncul ya ke permukaan. Orang-orang pun mungkin kalau dulu mungkin ada nggak malu, nggak enak ngelapor. Tapi kan sekarang orang semakin cerdas kan, nah, makanya. Oke, ada juga nih Kak pendapat cowok, ada dalam satu komentar ya di sebuah video saya lihat cowok nih. Alah, katanya nih ya dengan bahasa Aceh, perempuan aja nggak bisa jaga dirinya, berpakaian misalnya ketat dan yang lain sebagainya. Mana nih komentar? Ji, pegahaba nih tero ya, udah pegahaba lagi ya. Anak aja udah pegah urus sakit. Menyaji pegahaba lagi urus sakit, tanya opi tak respon dia urus sakit. Sebab belum kenang dro. Lah hari ini kan juga terjadi kalau kita balik lagi nih kan Aceh ya. Aceh ini malah dikenal ya, walaupun mungkin kalau menurut kita kadang-kadang dia berpakaian tidak pantas, tapi kalau kita lihat secara gaung di nasional, bagi perempuan di Indonesia mungkin bisa dilihat kita yang cukup pantas berpakaian ya, terlepas dari persoalan misalnya ya paradigma menutup aurat itu sendiri seperti apa. Kenapa terjadi? Kenapa di negara di Banda Aceh konon tabian syariat terjadi? Nah itu kan secara nggak langsung sebenarnya menjawab statement kebodohan dia, cuman kita nggak bisa jawab kayak gitu ya. Sebab kalau kenang roci yang karena habe nggak lah cewek lo kena. Baru kalau udah gede aja kan. Ya itu kan kembali ya. Kadang-kadang kita selalu memukul mau saya ngasih statement ya, ngasih statement, yang gara-gara hane jaga roh, gara-gara baja ketat. Hai gampang ya anak mi deh, bopu pajai so baja ketat anak mi gampang dengan MMN kero. Kan kejadian hari ini kan itu di daerah kan memang anak-anak di bawah umur oratnya aja belum wajib ya, tuntutan oratnya aja belum wajib, tapi
jadi korban. Benar. Jadi Cik bangai yang pegah abang nyolong pegah. jadi menyalahkan karena pakaian, sebab yang berpakaian hijaber ya banyak kasus juga ya kan Kak, diperkosa, bahkan 21 santri lagi, itu teman-teman mungkin tahu ya. Tapi intinya adalah Kak Jikra jelaskan bahwa pakaian itu tidak menjamin seperti itu. Artinya laki kalau memang kalau dia predator, kita tutup buka-muka pun habis kita. predator Ya, kalau udah predatornya nggak usah dibela. Nah ini akhirnya apa, statement-statement yang menjatuhkan lagi korban, statement-statement yang menjatuhkan kita lagi perempuan, kemudian ditambah lagi misalnya dengan beraninya ya mengatakan bahwa oh karena ini ya karena itu gitu. Akhirnya apa, predator-predator itu tumbuh subur berkembang ya, dikasih pupuk ya, pupuknya itu dengan statement-statement tadi ya, makanya ya akhirnya apa, nggak ada solusi ya kan. Ya orang berani-berani aja, kan saya udah bilang ya, tiket yang punya di luar yang punya ketetapan hukum yang kuat, hal-hal seperti itu tetap terjadi. Apalagi kalau kita misalnya tidak ada ketetapan moral yang jelas misalnya terhadap pelaku, ya udah ya kayak gitu, cikoh hujungnya li pegak terbukti koh bapak bubuntung tako je kobat nyatanya mbak lo solusi ureng yang taruh lah, saya bukan orang hukum ya. Kita ngomong realistis aja sekarang Mina ya. Karena terlalu politis pun masyarakat pun nggak paham ya kan. Kalau tanya saya orang tua, saya punya anak, bayangkan sekarang korban anak banyak. Tapi yang lucunya nih Kak Jikra ya, kalau saya baca sih ada beberapa ini tumpang tindih kayaknya status hukum kita terhadap pelecehan seksual anak. Misalnya nih ya, kalau misalnya korbannya di kalangan menengah ke bawah ya, itu kadang-kadang tersangkanya tidak diadili sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalangan pejabat, itu habis-habisan. Ini gimana nih komentar kaum ibu-ibu ini apa ya, suara untuk sebenarnya kepada masyarakat ya, masyarakat Aceh, untuk kaum lemah nih gitu. Kayak gitu ya. Kalau kita ngomong masalah ketidakadilan, itu memang bukan hanya pada sektor misalnya kekerasan seksual, hal-hal lain juga terjadi kan. Tapi ya kalau kita kalau ditanya lagi sebagai orang tua, ya memang hukumnya dulu harus diperbaiki. Orang-orang yang berada di ranah hukum dulu yang harus diperbaiki. Karena kalau mereka tidak diperbaiki, ya itu akan terjadi secara terus-menerus. Yang berkuasa, ya, yang punya uang banyak akan terus menang. Nah, kayak kita orang-orang menengah ke bawah nih, karena nggak punya uang, nggak punya power, nggak punya kekuasaan, nggak punya jaringan, ya akan terus dirugikan. Nah, karena kalau ditanya secara sanksi sosial ya, sekarang memang kerennya mungkin ya, karena boomingnya sosial media, lumayan lah ada sanksi moral secara sosial. Misalnya bisa jadi viral kan, karena misalnya nggak dihukum. Tapi apakah itu cukup? Kan enggak gitu. Makanya yang harus diperbaiki ya orang-orang di lingkungan hukum itu sendiri, dan itu PR berat loh. Karena kalau ngomong politik nih, aduh, olah semua jabatan aja olah. Ya gitu. I'm tired actually, karena kita ngomong-ngomong tapi solusinya nggak ada gitu kan. Dan nggak didengar kadang-kadang ya sama orang penegak hukum itu sendiri ya. Ya, lain kalau misalnya, karena dia kedapatan kecat, kan jelas kan. Tapi kan Indonesia kita nggak punya ya sanksi-sanksi seperti itu kan. Dan susah kalau ngomong kode, kita kena UITE loh. Enggak, bukan. Tapi soalnya sekarang sikit-sikit kan salah ngomong UITE, sikit-sikit salah ngomong kan UITE. Iya, jangan kena UITE kami ya. Ini masih inong kalau masih pertama. Oke Kak, ini lagi ngebahasnya soal ngebahasnya tentang PPK. Sebagai orang tua nih, apa sih Kakak edukasi ke anak kakak gitu soal pelecehan seksual ini? Apa yang perlu kakak? Kalau kakak sih bukan mengedukasi soal pelecehan seksual, tapi menjaga dirinya ya. Anak juga ngerti gitu loh, hal yang bisa disentuh, hal yang bisa disentuh. Ya, kalau kakak pribadi sih, karena kita sudah banyak mendengar, kita juga banyak baca kan. Ya sudah biasa, sudah sering. Misalnya kakak bilang sama anak, karena kakak sama si Veas ya, dia kan umurnya 9 tahun, sudah mengerti kan hal-hal seperti itu. Ya kasih tahu. Kalau saya pribadi, saya kasih tahu gitu, Dek, ini yang boleh pegang ini itu cuman Bunda sama Yanda. Yanda pun nggak boleh sembarangan. Karena apa? Harus hati-hati. Habis itu kalau keluarga masih oke kan, misalnya kayak ibunya kan atau ayahnya, kadang-kadang anak tuh butuh dicebok segala macam kan. Tapi di samping itu saya juga kasih pengertian pada anak, siapapun kalau megang yang no. Kalau dipaksa menjerit, ya makanya anak tuh
kitanya harus cerdas ya untuk menangguhkan dia ya, supaya dia tangguh. Kalaupun adik udah dipaksa, nggak berani ngomong apa-apa, pulang ke rumah ngobrol, kasih tahu sama bunda, nggak perlu takut. Karena bahaya loh. Jadi tidak perlu ditutupi. Pelecehan seksual itu nggak cuman kadang-kadang orang terdekat loh Kak yang lakuin. Makanya kan itu statementnya kita bilang kan bahwa yang boleh pegang cuman ini orang. Kalau ini apa sudah paman, apa sudah ini, apa sudah ponaannya misalnya atau sepupunya, no. Kalau kakak sih sudah menanamkan itu ya, sejak kecil. Jadi sekarang tuh hanya kadang-kadang kita ulang-ulang kan, hanya kadang kita ulang-ulang gitu untuk mengingatkan. Jadi dia udah tahu, jadi dia udah tahu secara nggak langsung dia kan terdidik mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, dan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Oke. Dan itu sangat penting ya pemirsa Inongtok yang di rumah, karena mengedukasi pendidikan seksual terhadap anak itu sangat penting seperti yang Kak Jikra sampaikan tadi. Oke Kak Jikra, di penghujung ini waktu curcol kita ya dengan nanu-nanunya tadi dari mulai edukasi, pendidikan, dan julid dan yang lainnya. Kakak mau nyampaikan sesuatu mungkin untuk pemirsa Inongtok di rumah tentang julid ya, tentang apa aja sih? Silakan Kak. Ya, kalau pesan moral kepada masyarakat, kepada siapapun, jangan terlalu suka mengurusi hidup orang lain. Yang perlu kita urus itu hidup kita sendiri ya. Misalnya kita kurang di mananya, itu yang kita perbaiki. Kalau lebih ya berbagi. Berbagi itu bukan melulu uang ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Jadi, dan jangan selalu menganggap bahwa hidup Anda tuh jauh lebih baik dari orang lain, Anda itu selalu lebih benar dari orang lain. Berusaha menerima perbedaan yang memang berbeda dengan kita dalam hal apapun ya. Karena sebenarnya itu lebih harmoni ya, lebih damai, hidup pun lebih damai, drama pun tidak ada. Ya julid ya sewajarnya aja lah, walaupun julid itu sendiri sebenarnya sudah negatif ya. Jadi mungkin itu aja gitu. Artinya jangan terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain ya. Tapi itu walaupun sebenarnya moto itu selalu berkali-kali diulangi, selalu berkali-kali juga dilakukan ya sama netizen. Itu oke. Ya, namanya juga netizen. Ya, orang tuh kan beda-beda ya, makanya balik lagi ke kita ya, ketemu orang kayak gitu ya ditanggepin, jangan dibiarin, karena kadang-kadang kalau dibiarin juga menjadi-jadi ya. Kita juga makan hati ya kalau kita nggak ngejawab. Kalau kakak nggak mau makan hati, nah itu dia balik lagi kan. Makanya perempuan harus berani, dan perempuan harus speak up, juga harus berwawasan tinggi, karena ketika kita berwawasan kita bisa berargumen. Tapi kalau kita diam ya, tidak membela diri kita, ya siapa lagi yang membela diri kita? Itu kita loh, jangan harap orang lain dulu. Diri kita sendiri dulu, jangan ngarapin orang lain dulu ya. Nah, itu sih. Oke, terima kasih Kak Jikra ya atas waktunya hari ini, sangat bermanfaat kali ya pemirsa Inongtok di rumah, tentunya sangat menginspirasi ya. Semua isi tadi. Intinya teman-teman semua jangan lupa like, share, and subscribe channel Inongtok kita. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu tentang isu-isu perempuan yang memang menginspirasi teman-teman semua. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.